Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat bergabung kembali di Menara Doa Online malam hari ini. Kami percaya setiap kita yang hadir dan mengikuti ibadah ini adalah orang-orang yang haus dan rindu akan Tuhan, amin. Dan kami menyapa Bapak Ibu yang ada di Holy Spirit Room, roh yang sama hadir dalam setiap kita. Dan biarlah saat ini kita boleh bersama-sama masuk hadirat Tuhan. Dan kita percaya bahwa di hadirat Tuhan setiap kita dipulihkan, setiap kita dipuaskan, setiap kita dikuatkan kembali. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari persiapkan hati Bapak Ibu, kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Saat yang terindah adalah saat kami berada di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Waktu yang tepat adalah waktu kami datang kepadamu, menghadap tahta kasih-Mu, dan tetap berkata, Engkau sungguh Allah yang dahsyat bagi kami. Engkau sungguh Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat saat ini ya Tuhan. Kami mau katakan Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu memberikan kami kesempatan yang baik untuk berjumpa dengan Engkau. Kami mau bersyukur di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Engkau ya Bapa, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap roh kami. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah roh-Mu bekerja di dalam setiap kami ya Bapa. Ada kesembuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada kelepasan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ada kemenangan yang Engkau jamin saat kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Ada kekuatan, ada mujizat di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan jamu-jamu kami memuji nama-Mu, dan jamu-jamu kami mengangkat
Nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku
firman-Mu ya dan amin atas kami ya Bapa. Ya rala bala 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 kami nikmati Engkau di tempat ini Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu. Kami nikmati, kami nikmati.
menara doa ini. Kami menyembah Engkau karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau karena Engkau Allah ya Tuhan yang layak, yang patut disembah. Terima kasih kami boleh kenal Engkau ya Tuhan. Lewat korban-Mu ya Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih ya Allah Roh Kudus untuk pengurapan-Mu yang begitu kuat. Kasih Bapa yang dicurahkan ke dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mau menjadi gembala yang baik buat kami. Karena Engkau gembala yang baik, Engkau menyegarkan jiwaku. Engkau menyegarkan jiwaku. Engkau yang membuat ya Tuhan, pikiran kami yang kacau menjadi jernih. Kami bisa berpikir dengan benar. Kami bisa berpikir dengan mulia, dengan adil. Kami bisa berpikir dengan suci ya Tuhan. Terima kasih. Engkau yang memulihkan jiwa kami ya Tuhan. Perasaan kami yang kacau. Perasaan kami yang susah. Yang terluka. Karena Engkau mencurahkan kasih-Mu ya Tuhan. Perasaan kami jadi tenang. Perasaan kami jadi tentram. Kami penuh dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan ya Tuhan, Engkau segarkan jiwaku. Sehingga ya Tuhan, aku dapat mengambil keputusan. Memiliki ya Tuhan kemampuan, kekuatan mengambil keputusan yang benar ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Ya Tuhan, Engkau menyegarkan jiwa kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, hadirat-Mu yang begitu kuat sekarang. Tuhan mengalir untuk setiap anak-anak-Mu, baik yang ada di Holy Spirit Room, maupun ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mengikuti secara online ya Tuhan. Dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah Engkau tetap Tuhan. Menjadi gembala buat kami Tuhan. Kau jadi gembala buat kami. Karena Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Engkau cukupi segala kebutuhanku ya Tuhan. Ya Tuhan, dengan menyegarkan pikiranku. Perasaanku ya Tuhan dan kehendakku. Makasih Yesus. Makasih ya Roh Kudus, makasih. Makasih Tuhan, makasih. Sekalipun Engkau gembala yang baik Tuhan. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan dan doa kita bahwa Yesus gembala yang baik. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku, bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melainkan, sebab Engkau besertaku. Tuhan terima kasih. Tuhan menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Saya berikan judul daripada khotbah saya hari ini. Bagaimana kebaikan Tuhan dapat menyegarkan daripada jiwa kita. Saudara, kita buka Alkitab kita yuk dari Mazmur 23
Ayat 1 sampai 3 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Nah, Alkitab mengatakan bahwa manusia itu memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Nah, jiwa adalah salah satu bagian dari diri manusia. Nah, jiwa manusia itu, saudaraku, jiwa kita, itu akan menentukan siapa diri kita ini yang sebenarnya. Jiwa kita. Ya, semua tergantung jiwa. Ya kan? Kalau ya saudara, jiwa kita juga menentukan bukan cuma siapa diri kita, tapi bagaimana kita menjalani hidup dan bagaimana kita bisa menikmati hidup dan apa yang kita bisa dapatkan dari Tuhan. Semuanya, saudara, di mana? Di jiwa. Dan kabar baiknya adalah gini, saudara. Kalau kita baca Mazmur 23, salah satu bentuk kebaikan Tuhan adalah ayat 3 kata apa? Ia menyegarkan jiwa kita. Jiwa terdiri daripada pikiran, cara kita berpikir. Ya kan? Kehendak, ya perasaan, cara kita merasa. Yang ketiga, soal kehendak, itu bagaimana kita mengambil keputusan buat pilihan-pilihan. Pilihan ngomong atau enggak ngomong. Buat ini atau buat itu kehendak. Kesehatan daripada jiwa, kesehatan mental itu sangat penting, saudaraku. Ya kan? Kalau jiwa kita sehat, hidup kita akan sehat. Kita bisa kerja, kita bisa berinteraksi, bergaul dan lain sebagainya. Kita bisa menghasilkan banyak hal yang baik kalau jiwa kita sehat. Maksud saya jiwa kita sehat, ya pikiran kita sehat, perasaannya sehat, kehendaknya sehat. Tetapi sayangnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, jiwa kita, maksudnya pikiran kita, perasaan kita, kemampuan kita mengambil keputusan. Saudara, mudah sekali mengalami gangguan yang kita sebut sebagai gangguan jiwa. Saudara, ngalami kerusakan, ngalami sakit. Saudara, sakit jiwa kita. Kapan jiwa kita sakit? Saudara Yesus, apa penyebabnya? Ada 3 yang kita bahas. Saudara, selalu negatif, terluka, ngelihat orang dari sudutnya yang salah terus. Itu pikiran, kacau. Saudaraku, yang kotor-kotor saja. Gak ada yang benar. Itu kita ngalami jiwa yang sakit. Pikiran kita kacau. Perasaan. Wah, gak tenang, kosong, kering. Pokoknya perasaan yang gak enak terus. Saudara, ini ngalami sakit. Gangguan jiwa kita ini. Sampai gak bisa tidur, galau. Sakit ini. Jiwa tuh mudah sekali, saudara. Itu sensitif. Sensitif sekali, saudaraku, jiwa ini. Yang ketiga tentang kehendak. Ya kan, kapan jiwa kita yang bagiannya kehendak itu ngalami sakit atau gangguan? Kita nggak bisa ambil keputusan. Kita tahu, saudara, kita harus mengambil keputusan yang benar dan melakukan apa yang benar, tapi kita nggak lakukan. Kita, ya saudara, kapan tandanya apa? Orang-orang yang mengalami kecanduan. Kecanduan rokok, kecanduan judi, kecanduan alkohol, narkoba. Sebenarnya, saudaraku, dia tahu, saudaraku, hal-hal itu akan menghancurkan hidup dia. Tetapi dia tidak punya kekuatan, ya saudaraku, untuk menolak. Untuk mengambil keputusan dan berkata tidak. Tidak bisa. Nah, ini yang namanya kena gangguan di jiwa. Di mana unsur apa? Kehendak. Kabar baiknya adalah salah satu jenis kebaikan Tuhan adalah dia mensegarkan jiwa kita. Nah, sekarang apa yang menyebabkan jiwa kita mengalami sakit atau gangguan? Bahkan mengalami kerusakan. Ada orang udah gak bisa mikir lagi lah. Udah aku gak mau mikir lagi. Ada orang punya perasaan. Ya udah gak mau apa-apa lagi. Gak nafsu makan, gak mau kerja, gak mau ngomong, gak mau apa. Itu udah gangguan di perasaan. Dan 3 ini saudara, kalau satu terganggu, yang lain ikut terganggu. Tritunggal ini, jiwa ini saudaraku. Apa penyebabnya? Karena kita menyimpan rasa bersalah. Kita melakukan kesalahan dan dosa. Tetapi tidak pernah kita akui di hadapan Tuhan.
saudaraku. Sehingga kita gak punya kuasa, saudara, atas kesalahan. Akhirnya apa yang terjadi? Tekanan, tuduhan. Penyebab kedua yang menyebabkan kita mengalami gangguan atau sakit jiwa kita adalah apa, saudaraku? Kita hidup dengan rasa benci dan dendam. Kalau rasa bersalah berkaitan erat dengan kesalahan yang kita buat kepada orang lain atau dosa terhadap Tuhan. Tapi kalau rasa benci, rasa dendam, ini berkaitan dengan orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Ini ganggu kalau ini disimpan terus dalam jiwa, dalam hati. Kita bilang istilah di dalam hati kita, pikiran kita. Terus dipikirin, terus dirasain. Saudaraku, dampaknya mengalami kerusakan jiwa kita. Setiap kita bisa kehilangan kerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan orang-orang kita kasihi, kehilangan barang yang berharga menurut kita. Semua kehilangan. Saudaraku serius, penolakan, saudaraku. Itu akan menyebabkan kesedihan yang dalam. Hidup dengan kesedihan karena kehilangan menyebabkan gangguan atau sakit daripada jiwa kita. Hari ini kita akan bahas, saudara Yesus ya, tentang ya kan salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan gangguan atau sakit bagi jiwa kita adalah kita hidup dengan rasa benci dan dendam kepada orang lain. Saudara, kita harus mengerti dan menyadari bahwa tidak mungkin tidak ada orang yang tidak terluka. Lukas 17 ayat 1 katakan begini, saudaraku. Yesus sendiri yang berkata, ya, ini pakai bahasa yang terjemahan dulu deh. Nanti dalam ada yang lain itu lebih jelas gitu. Kita baca sama-sama yuk. Lukas 17 ayat 1. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Kata penyesatan, perhatikan saudara. Orang itu bisa sesat. Karena apa, saudara? Biasanya karena dia terluka. Coba contoh. Saya sempat lihat kalau orang di gereja ada yang terluka. Saudara, dia bilang jangan mau. Lalu dia keluar dari gereja itu. Apa yang dia buat? Jangan ibadah lagi ke tempat itu. Nah, orang melarang orang beribadah, mencegah orang beribadah. Ini kan sesat. Ini contoh yang sederhana aja, saudara Yesus. Ya kan itu. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Yesus sendiri yang berkata. Maksudnya, tapi dalam terjemahannya tidak mungkin tidak ada orang yang tidak terluka. Semua orang. Ya kan. Pasti bisa terluka. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Bersama-sama dengan orang-orang yang tidak sempurna. Yang bisa melakukan kesalahan. Kegagalan. Saudaraku, saudara bisa terluka karena saya. Tapi saya juga bisa terluka karena saudara. Poinnya bukan soal lukanya ini. Saudara Kristus, kalau kita menyimpan rasa benci, rasa dendam karena luka, karena kesalahan orang lain sama kita, dampaknya apa? Ini yang kita mau bahas. Kan kita gak mau loh hidup seperti itu. Saudara menikah, ingat. Dengan orang yang tidak sempurna. Istri saudara tidak sempurna. Saudara yuk kasih tahu dia menikah dengan orang yang tidak sempurna. Siap-siap aja. Saling melukai. Nah sekarang kita nih gimana caranya? Ini yang kita mau bahas. Kan yang paling penting bukan soal seberapa besar luka kita. Salah dia. Saudara, bagaimana kita mau melindungi jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita. Supaya kita bisa punya pikiran yang apa, saudara? Yang jernih. Kalau berpikir. Kita bisa punya perasaan yang tenang, tentram, ada damai. Itu jiwa yang sehat, saudara. Jiwa yang segar. Kita bisa ambil keputusan. Kita punya kekuatan, kemampuan mengambil keputusan yang benar dan yang sesuai dengan. Ini yang paling penting. Kalau ada harta yang paling berharga yang harus kita jaga, itu jiwa kita. Banyak orang mau jaganya apa? Kulitnya, iya harus. Tapi gimana jiwanya? Dijagain gak? Saudara, nah hari ini kita bahas. Saudara Yesus. Matius 5 ayat 8 katakan begini, saudara. Matius 5 ayat 8, ini Tuhan Yesus berkata. Apa bacaan ke 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat
suci hati. Ketika saudara dan saya hidup dengan rasa benci, rasa dendam, karena kita dilukai oleh seorang. Karena ada orang yang pernah salah dengan kita. Dengar baik saudara. Artinya di hati kita ini tidak suci. Dampaknya adalah kita tidak akan pernah bisa melihat Allah. Jadi sejalan dengan kata, sebenarnya Martin Luther King ini kan seorang pendeta. Walaupun terkenalnya sebagai pejuang hak asasi, kesetaraan kulit hitam dengan kulit putih saudara. Martin Luther King dia berkata begini saudara, pakai bahasa Inggris ya. Bitterness is blindness. Apa artinya? Bitterness itu artinya apa saudara? Kepahitan adalah kebutaan. Saya setuju, ini benar. Matius 5 ayat 8. Ketika kita menyimpan kebencian dan kepahitan atas seseorang, kita jadi buta dan picik. Kita tidak bisa melihat seluruh aspek kehidupan yang lain. Saya tulis begini saudaraku. Kita tidak dapat melihat dan menyadari betapa besarnya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita pahit, nggak pernah kita nyadarin itu. Yang ada adalah semuanya negatif terus. Jahat semua. Nggak ada yang benar, nggak ada yang baik. Kalau hidup dalam kepahitan. Saudara, yang benar cuma diri dia. Yang kedua, saudara, kalau kita hidup dalam kepahitan, dendam dan pahit. Ini saudara, ini ngerusak jiwa. Kenapa? Saudara, kita tidak bisa melihat pengharapan dalam Kristus. Kita tidak bisa melihat keindahan dan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak dapat melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Orang yang pahit, sulit untuk peduli dengan kebutuhan orang lain. Hidup dengan kepahitan, hidup dengan kebencian. Dia cuma lihat dari dia. Tetapi ketika Tuhan menyegarkan jiwa kita, maka dia akan memulihkan hidup kita. Katakan amin saudara. Ketika Tuhan menyegarkan jiwa kita, sebab Tuhan mau angkat. Dia mau angkat semua yang namanya kebencian, semua kepahitan, semua luka-luka yang ada dalam diri kita. Dia mau sucikan itu kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Katakan amin saudara. Ini penting. Saudaraku. Karena gini ya. Ayub 5 ayat 2 katakan begini. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh siapa? Oleh orang? Enggak, oleh sakit hatinya. Orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ayub 18 ayat 4 katakan apalah? Engkau yang menerkam dirimu sendiri dengan apa? Kemarahan. Jadi artinya apa saudara? Setiap kita ini melukai diri kita sendiri. Setiap kali kita marah kepada siapapun dengan alasan apapun. Ketika kita menyimpan yang namanya kebencian dan kepahitan. Sekali lagi saya katakan. Hal itu bukan melukai mereka. Tetapi melukai diri kita sendiri. Kalau kita hidup dengan kebencian dan dendam. Itu ibarat kita minum racun maut. Ya kan? Tetapi kita mengharapkan mereka yang mati terbunuh. Atau kita ambil saudara api. Kita masukin ke baju kita. Dan kita harap orang itu yang kebakar. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini, katakan amin. Itulah makanya. Kenapa orang kalau kita hidup dalam kebencian. Saudara, ya kan kepahitan, kayaknya mau ada balas dendam. Saudara, kita jadi buta. Saya melihat banyak orang hidup dalam kepahitan ini, saudaraku. Waktu saya pergi ke satu tempat, saudara, waktu kita melayani. Ya saudaraku, beberapa waktu yang lalu ya di luar kota, di luar negeri. Satu ibu datangin saya setelah saya khotbah tentang sakit penyakit. Salah satu penyebab sakit karena stres. Gangguan jiwa. Gangguan jiwa salah satunya apa? Menyimpan rasa bersalah. Kita salah sama orang, salah sama Tuhan. Atau menyimpan kesalahan orang lain kepada kita. Itu bikin stres, gangguan jiwa, dan kena sakit. Sakitnya itu bisa parah-parah. Entah bisa kanker dan lain sebagainya.
Lalu selesai ibadah, saudara, waktu kita fellowship makan, ibu ini datangi saya. Dia bilang, Pak Sabta, itu khotbah tuh benar-benar jadi kenyataan. Saya punya teman di Indonesia, dia bilang gitu. Orangnya pinter, karirnya bagus, semuanya ada dia. Tetapi sayang, hari ini dia tuh sakit kanker yang cukup parah. Penyebabnya itu, Pak, dia benci benar, dia dendam benar. Yang saya bilang, udah let it go. Udah abaikan dan ampunilah. Lepaskanlah apa sih? Saya bilang, ya benar. Saudara Kristus, seringkali saudaraku Kristus, ya kan, kita ini kalau kita nggak pernah deket kenal sama Tuhan, betapa besar yang namanya pengampunan Tuhan atas kita. Kita akan kesulitan untuk bisa mengabaikan dan mengampuni ketika ada orang lain yang bersalah kepada kita. Ibu bapak saudara Kristus, saya ingin beritahu begini, saudaraku ya. Kita tuh bersyukur loh bahwa Tuhan kita ini, ingat saudaraku, ya kan? Tuhan kita ini adalah Tuhan yang adil. Katakan amin. Adil artinya apa saudaraku? Dia akan menghakimi dan menghukum manusia sesuai dengan perbuatannya. Dan Tuhan bilang begini, penghakiman, pembalasan adalah hak aku. Tetapi saudara Kristus, ya kan kita udah tahu semua manusia juga sudah jatuh dalam dosa dan kesalahan. Katakan amin. Dan setiap manusia akan menghadapi yang namanya hari penghakiman dan hari penghukuman. Untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Tetapi saudara tahu juga selain dia Tuhan yang adil. Tetapi saudaraku, dia juga Tuhan yang apa? Yang setia. Yang penuh kasih. Kita bisa menghindari hari penghakiman itu. Kita bisa menghindari hari penghukuman itu. Dengan cara apa? Sekarang kita terima anugerahnya. Kita merendahkan diri. Kita katakan, Tuhan ampuni dosaku. Aku butuh anugerah pengampunan dan keselamatanmu. Dan Tuhan, hari ini aku benci banget sama si A. Terlalu dia Tuhan. Dia sudah hancurkan hidupku. Hancurkan daripada pekerjaanku. Hancurkan. Tuhan tahu hatiku. Aku gak kuat Tuhan. Tapi aku gak mau hidup dengan rasa benci. Pahit. Aku mau Engkau segarkan jiwaku. Sembuhkan hatiku. Tuhan ampuni aku benci dia. Aku marah sama dia. Angkat Tuhan, angkat semua. Pulihkan kembali aku. Saya percaya ketika kita berdoa demikian, dia Tuhan yang senang untuk memulihkan kita. Katakan amin. Katakan amin. Tuh, karena gini sudah, Tuhan tuh tidak menghendaki setiap orang masuk ke hari penghakiman dan penghukuman itu. Tuhan tuh tidak suka untuk menghukum. Harus tahu saudaraku. Tuhan tidak suka menghukum. Tetapi Tuhan lebih suka menunjukkan kemurahannya dan kebaikannya. Yang percaya katakan amin saudara. Ya, seluruh isi Alkitab itu menulis Tuhan itu panjang sabar. Apa arti panjang sabar? Dia selalu menahan diri untuk dia tunda untuk menghakimi, dia tunda untuk menghukum. Dan Tuhan menunggu dengan penuh kesabaran sebelum dia menghakimi dan menghukum satu bangsa, satu kota, satu orang. Karena dia lebih suka apa saudara? Menunjukkan kemurahannya. Yang ngerti katakan amin saudara, itu Tuhan kita. Tetapi bukan berarti tidak ada hari penghakiman. Ada nanti saudaraku. Tapi sekarang dia tunggu. Nah sebenarnya Tuhan tuh mau kita tuh seperti dia.
saudara mengabaikan kesalahan mereka, mengampuni kesalahan mereka. Bukan karena mereka pantas untuk diampuni. Bukan karena mereka pantas untuk diampuni kesalahannya. Tapi saudara tahu apa? Ya kan? Tetapi kita pun gak pantas untuk diampuni. Sama-sama gak pantas sebenarnya. Tapi kenyataannya kan kita diampuni oleh Tuhan. Katakan amin. Dia sih emang gak pantas. Bukan cuma dia aja gak pantas. Kita juga gak pantas. Tapi Tuhan, sekalipun kita tidak pantas untuk diampuni, Dia tetap ampuni kita. Katakan amin. Jadi kesimpulannya, kita mengabaikan dan mengampuni mereka bukan karena mereka pantas diampuni. Kita mengampuni karena kita ingin, ya kan, supaya beban berat dari rasa sakit hati, kebencian, kemarahan ini terangkat. Dengan cara kita, udah aku ampuni, lepas. Kita gak mau lagi hidup dengan rasa benci dan dendam. Karena semua perasaan benci, marah, dendam bukan melukai mereka. Tapi melukai pikiran kita, perasaan kita. Yang membuat kita tidak bisa mengambil keputusan yang benar dan sesuai dengan kehendak Allah. Keputusan itu maksudnya kita gak bisa kerja-kerja, dapat kerjaan-kerjaan yang benar sehingga mendapatkan hasil. Ini karena luka. Jadi sekarang pertanyaannya begini. Pak Sabta, kalau saya sudah terluka kayak gini, kira-kira gembala kita, Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan dilakukan oleh gembala agung kita? Gembala yang baik ini, ketika kita udah terluka, hancur sama orang. Gimana ini? Kira-kira apa? Apa yang akan Tuhan lakukan? Saya percaya bahwa Tuhan, Dia bisa pakai luka-luka dalam hidup kita untuk membentuk, untuk membangun daripada karakter kita. Katakan amin. Ketika sudah terbentuk satu karakter yang sesuai dengan kehendak Dia, maka Tuhan akan berikan satu penugasan, satu kepercayaan, satu berkat untuk saudara bisa jalankan, nikmati. Yang mengerti katakan amin. Terbentuk dulu karakter ini. Saudaraku, Roma 8 ayat 28 dan 29 ini jelaskan saudaraku tentang hal itu. Ini yang Tuhan kata. Roma ya, saudara, kita baca sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan di sini saudara, artinya apa di sini? Ya, bahwa Tuhan sanggup membalikan keadaan kita. Yang mengerti katakan amin. Tuhan sanggup mengubah hal-hal yang buruk menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Katakan amin. Tuhan sanggup mengangkat dan mengubah luka-luka batin kita dalam diri kita untuk membentuk satu karakter kita. Supaya kita semakin apa? Lemah lembut dan rendah hati. Amin saudaraku. Tuhan tahu. Allah turut bekerja segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tahu. Dalam hidup kita saudara di dunia ini, enggak selalu jalannya mulus, kita bergaul. Bahkan saudara bersama-sama dengan orang-orang di gereja pun, yang nampaknya sebelum saudara kenal tuh kayaknya baik-baik saja. Lalu saudara kenalan, saudara mulai bergaul dan dekat. Bisa jadi tidak baik-baik saja jadinya, malah jadi tidak baik. Inilah dunia. Saudara, inilah kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Katakanlah saudara, bisa saudara terluka atau saudara melukai mereka tanpa sengaja atau tidak sengaja. Tetapi poinnya adalah, ya saudaraku, namanya hidup di dunia bisa banyak hal yang terjadi, hal yang tidak baik. Kita ambil keputusan yang salah, keadaan kita jadi tidak baik. Keputusan orang yang salah, dampaknya ke kita jadi tidak baik. Atau tiba-tiba kena sakit.
Itu kan hal yang tidak baik. Tiba-tiba saudara kena musibah. Karena banyak hal bisa terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Tetapi dengar baik saudara. Semua yang baik dan yang tidak baik ini. Saudaraku, kalau saudara dan saya mau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh dekat sama dia. Berjalan bersama dia. Mempercayai dia. Maka dia akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa yang dia kerjakan? Ayat 29. Supaya, di sini dikatakan ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukan dari semula. Untuk menjadi serupa dengan apa? Gambaran anaknya. Supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Katakan amin saudara. Jadi Tuhan dapat memakai konflik-konflik dalam hidup kita. Ya, krisis-krisis, entah krisis keuangan, krisis sakit penyakit, krisis dalam rumah tangga, apapun krisis, konflik dan krisis. Tuhan bisa pakai ini yang gak enak untuk membentuk karakter kita. Supaya, saudara, kita semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Saudara harus tahu deh, selama kita hidup di dunia, saudaraku Kristus, hidup di dunia ini adalah persiapan untuk hidup di surga. Makanya selama itu di dunia, saudara, seringkali hamba Tuhan berkata begini. Tuhan ya kan lebih suka membangun, yang lebih peduli untuk membangun karakter kita di dunia ini. Daripada kenyamanan atau kenikmatan buat hidup kita. Karena soal kenyamanan dan kenikmatan nanti ketika kita tiba di sorga itu nyaman dan nikmat. Tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kejahatan, itu di sorga. Semua kehendak Allah yang sempurna ada terjadi di sorga. Tetapi selama di dunia ini, yang tidak sempurna ini, Tuhan mau bentuk karakter kita. Katakan amin saudaraku. Untuk apa saudara? Untuk mewujudkan kehendaknya, rencananya. Supaya banyak orang tidak masuk di hari penghakiman dan penghukuman. Tapi semuanya diselamatkan. Yang mengerti katakan amin saudara. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang Tuhan mau pakai itu. Lewat kehidupan saya terbentuk karakter yang lembut, yang rendah hati. Saudara, nah gambaran sempurna dari karakter Kristus kita dapat lihat dari apa? 9 buah roh. 9 buah roh. Saudara, 9 kualitas karakter Kristus itu ada dalam buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Apa saudara? Tetapi buah roh ialah apa? Kasih. Tuhan mau kita hidup saling mengasihi. Kedua apa? Sukacita. Tuhan mau tiap hari kita bersukacita. Orang yang jiwanya sehat pasti bisa bersukacita. Kalau jiwanya sakit sulit bersukacita. Katakan amin saudaraku. Yang ketiga, buah roh ketiga apa? Damai, sejahtera. Tuhan mau kita hidup dalam damai sejahtera. Yang keempat apa? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Katakan amin saudara. Saya tutup dengan satu contoh. Saudara Kristus. Mungkin salah satu orang di Alkitab yang mengalami banyak luka. Dia bisa punya rasa benci. Dia punya hak untuk pahit. Dia punya hak untuk dendam, melakukan pembalasan. Orang ini namanya siapa? Yusuf. Saudara tahu Yusuf? Ya, itu contoh bagaimana Tuhan bisa mengubah luka-luka batin di dalam dirinya menjadi satu karakter yang kudus. Karakter yang kuat. Untuk satu penugasan memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memelihara. Israel itu masih baru keluarga saudaraku. Yakub dan anak-anaknya. Belum ada yang namanya raja, belum ada imam, belum ada nabi. Dan belum lahir Yesus Kristus. Tetapi Yusuf dipakai supaya keluarga ini terpelihara. Tidak binasa di masa kelaparan. Dibutuhkan sama saudara seorang yang punya karakter yang kuat. Karakter yang apa? Lemah lembut, rendah hati. Karakter apa? Buah roh.
Sehingga ini perkataan sangat terkenal dari Yusuf. Kejadian 50 ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia lihat tuh tujuan Tuhan. Dia tidak lihat saudara prosesnya. Luka-lukanya ini lalu permasalahkan. Abang-abangnya saudara-saudara, habis aku nih Pak Yakub, orang tua kita, ayah kita sudah meninggal. Yusuf pasti akan balas dendam. Oh tidak. Saudara, kualitas lemah lembut. Dia punya otoritas, punya kekuatan, kemampuan untuk membalas. Dia tidak gunakan. Justru kekuatan itu, kemampuan itu, saudara, yang dimiliki Yusuf dipakai untuk apa? Memelihara mereka, memberkati mereka. Supaya terpelihara anak cucumu. Saudara, sampai kepada rencana Tuhan, yaitu keselamatan. Yesus mati di salib. Hari ketiga bangkit, naik ke surga. Supaya semua manusia yang percaya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Tapi itu dimulai dari apa saudara? Luka. Yusuf dilukai habis oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur. Dijual jadi budak, luka. Sebagai budak difitnah oleh istri Potifar. Dibuang Potifar, masuk penjara, luka lagi. Tapi Yusuf tidak pelihara luka itu. Alkitab katakan Tuhan menyertai Yusuf. Orang yang sertai Tuhan adalah orang yang tidak memelihara luka. Yang tidak hidup dengan kebencian dan dendam. Tapi orang yang mau belajar hidup dengan kasih. Katakan amin saudaraku. Ketika dia di penjara ketemu dengan juru minum dan juru roti. Dia terjemahkan mimpinya. Yusuf berkata, kalau kau sudah diangkat oleh Firaun, jangan lupa sama aku. Tapi mereka melupakan Yusuf. Saudaraku, Yusuf. Tetapi Tuhan tidak pernah lupakan Yusuf. Ketika Firaun dapat mimpi, semua tidak bisa tafsirkan. Para dukun-dukun di Mesir. Tetapi juru minum teringat, ada seorang yang aku ketemu di penjara bernama Yusuf. Dia bisa terjemahkan mimpi raja. Tuhan angkat. Dia ketemu dengan Firaun. Firaun terkesima dengan hikmat daripada Yusuf. Dia bisa terjemahkan mimpi dan apa yang harus dibuat. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 yang sangat berkuasa di Mesir. Tujuannya dia tahu, tujuannya satu. Untuk pelihara satu bangsa yang besar. Bukan untuk, nah ini aku sudah kuasa nih. Aku gak mau dihina lagi. Bukan itu. Dan itu hanya bisa, jabatan itu memerlukan sebuah karakter yang mulia. Karakter Kristus, buah roh. Biarlah kita semua bertumbuh dalam buah roh ini. Yang mengerti katakan amin. Jaga jiwa saudara. Jaga pikiran. Jaga perasaan saudara. Jaga kemampuan untuk mengambil keputusan dan pilihan-pilihan. Dan dengan cara bagaimana? Percaya. Hidup dalam kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan dapat memelihara jiwa kita. Katakan amin. Mari kita tutup mata kita akan berdoa bersama. Bapakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tahu beberapa dari kami mengalami sakit dari jiwa kami. Pikiran kami Tuhan yang terganggu. Perasaan kami yang galau. Dan ya Tuhan, kehendak kami tidak punya kemantapan. Selalu ragu dalam mengambil keputusan-keputusan. Kami tahu apa yang benar, tapi kami tidak bisa melakukan yang benar. Malah yang salah terus-menerus, itu yang kami lakukan. Tuhan, kami mengalami sakit. Kalau saudara rasakan, aku sakit Tuhan. Aku mengalami sakit jiwaku. Aku mengalami gangguan dalam jiwaku. Beri aku Tuhan pikiran yang jernih. Hati yang tenang, tentram dan penuh damai sejahtera. Kemampuan untuk memilih dan mengambil keputusan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, pulihkan anak-anak-Mu. Pulihkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau Kau pulihkan jiwa kami, Engkau pulihkan hidup kami, Kau pulihkan pelayanan kami, yang usaha pekerjaan kami, kesehatan kami ya Tuhan, keuangan kami, hubungan kami ya Tuhan. Pulihkan jiwa anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak.
Terima kasih Allah Roh Kudus. Aku berdoa, turunkan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu ini. Berkati kedua tangan anak-anak-Mu ini Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih untuk setiap persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk ya Tuhan, pelayanan menara doa online ini Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Engkau hadir tengah-tengah kami. Memberkati dan mengurapi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru di meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.